bisa di sini ya. Ya, oke. Kita akan mempraktikkan manasik umroh. Yang mana kalau dia langsung ke Makkah pakai pakaian ihramnya nanti dari bandara. Dia akan dibimbing sama TL-nya, TL-nya. Adapun yang ke Makkah duluan itu lebih sensitif. Majunya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, ini kita ibadah rombongan. Apa ibadah rombongan? Ibadah rombongan itu adalah ikuti aba-aba dari kedua rombongan. Ya, ya. Jangan melakukan hal-hal yang aneh. Saya ingin cium hajar aswad sendirian ya, cium hajar aswad belum apa. Ya, ya. Ini ibadah bersama. Kalau tidak ada cium hajar aswad kata pemimpin, ya dosa. Karena kita lihat orang Allah nggak kuat kita orang Asia ini. Ya. Nggak ada apa sebenarnya. Bagaimana Ustaz sama Ustaz di pondok, dia sudah saya pegang cium hajar aswad, bajunya bagian atasnya hilang. Untuk di bawah itu tetap dipegang aja hilang. Supaya tidak seperti itu. Jangan lakukan yang aneh. Saya Syawal dulu pergi juga membimbing salah satu begitu. Saya bilang karena saya sudah kelompok lain sudah selesai, dia kelompok kedua. Saya bilang jangan lakukan hal yang demikian. Dia tetap berbicara, Ustaz bicara cium hajar aswad Ustaz. Itu aja yang bertanya ke Ustaz, bisa saja. Kata Allah, orang sudah sampai di hotel istirahat. Dia bingung mau kemana sih? Sudah nggak bisa dapat cium hajar aswad, dia nggak tahu tata caranya. Di telepon saya, Ustaz, saya selesai tawaf tadi. Setelah itu kamu kemana? Saya lagi tidur di hotel. Baik. Dia berusaha. Iya, ya. Bayangkan saking Allah. Maka dari itu, para jemaah dalam Allah ikuti apa-apa. Nanti di situ ada dua orang, TL sama mutawif. Biasanya mutawif di depan atau TL di depan dengan kesepakatan, nanti yang di belakang mutawifnya atau TL. Kita di dalam perjalanan itu nanti samping kiri dan kanan itu lelaki. Saya sama mahram, kemudian ibu-ibu di sampingnya mahramnya. Jadi ibu-ibu di tengah. Sehingga kita berjalan itu sama, kita selesai. Jangan sampai bisa dipotong sama orang potong-potong, maka disitulah saya pegang pundak sini. Supaya cepat kita selesai. Karena apalagi Ramadan ini Allah bisa bubar lagi jemaah itu. Dan itu yang lama. Kita nunggu orang yang hilang. Iya, iya, iya. Kita mau tinggalin nggak siap. Kita mau lanjut, dia nggak ada di kapan dia baliknya. Maka dari situlah betul. Maka caranya adalah kita yang di depan jangan lewati orang yang paling depan itu kayaknya. Dia sudah yang paling depan jadi patokan. Begitu juga kita jangan terlalu terlambat sampai kita di belakang orang yang menjadi mutawifnya. Maka dia di mutawif di belakang itu, bu, cepat laju bu, jangan bukan temannya bu, pak, ingat begitu terus sampai selesai. Sehingga kita bersama semua. Kita sudah bersama dan mulai ke nanti kita mulai ihram. Kan Alia ini. Nah, ini jadi bawah ya. Ini merek ini jadi bawah. Ini di samping belakang. Di samping belakang. Ada di samping belakang dulu. Lipat ke dalam sedikit. Oke, sarung. Ujian. Nah, ini begini sudah. Oh. Ini dia kuat, mau pakai sabuk. Iya, mau pakai ikat pinggang juga tidak masalah, tidak masalah. Ini sudah kuat. Walaupun apa nanti, walaupun sujud itu dia tidak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Nah, kalau sudah sini kita pakai ini. Ini cuma dua pakaian bagi lelaki. Diajak mampir ke Masjid Dzulhulaifah,
bisa sholat. Nah, setelah sholat baru naik ke bis. Iya, Nah, nanti iya. setelah naik ke bis baru kita mengatakan, nanti dibimbing juga, nanti akan diingatkan bahwa jemaah-jemaah yang belum naik semuanya dilihat kalau sudah lengkap, mari berdoa masing-masing, kita baca labbaika Umrah. Nah, itu sudah. Setelah itu sebagaimana saya katakan tadi, terus kita bertalbiyah. Lebih. Karena perjalanan kita adalah 450 kilo, maka di situ kita istirahat. Ya, bertalbiyah semampunya sambil ngantuk-ngantuk. Iya. Tidur sudah di sini. Nanti bangun di Makkah. Tidak perlu mencari ini bukit apa Ustaz, ini sahur apa. Karena ada yang perjalanan malam, ada yang perjalanan biasanya pada zuhur, kita berangkat setelah makan siang dari Madinah, biasanya seperti itu, sehingga nanti di masjid semuanya baru akan kumpul di lobi, akan diumumkan sama otorotnya, kita kumpul di lobi, tergantung cepatnya sampai kita di Makkah. Tergantung cepatnya sampai di Makkah, sampai mungkin jam 8, ya nanti jam 10 kita mulai, atau sampai jam 10, nanti jam 12 kita mulai. Nah, itu jam 12 seperti itu. Kita usahakan demikian. Usahakan dan rata-rata kita umur itu malam. Kita umur itu malam, kita siang maksudnya. Maka kita berumrah malam. Tergantung sampai di mana. Nanti mutawif yang tahu kondisi sehingga dia bisa menentukan kapan kita mulai. Kita akan berbaris seperti itu, terus kita jalan, tetap bertalbiyah. Tetap bertalbiyah, Allah baik, Allah baik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Dan angkat suara bagi bapak-bapak, ibu-ibu dengan suara yang nah. Kemudian kita masuk, baca doa masuk masjid, kemudian terus kita jalan mengatakan takbir. Nanti setelah kita masuk ke masjid dan melihat Ka'bah, disitulah kita berhenti talbiyah. Nah, berhentikan talbiyah. Kemudian kita apa? Kita rubah posisi pakaian. Nah, bagi bapak-bapak yang pertama, yang pakai pakaian ini dirubah. Caranya merubah adalah pegang ujung pakaian bagian kiri, terus ini tinggal dilempar. Jadi nih, ujungnya di atas pundak kiri, tengahnya di bawah ketiak kanan, tinggal dilempar. Begini kita ketika lihat Ka'bah, apa kita baca? Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayyina. Itu kita baca. Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayyina bis salam. Biasanya orang-orang lihat Ka'bah itu terharu. Nah, setelah itu lihat terus mutawif. Mutawif biasanya akan mencari neon hijau itu. Neon hijau. Karena neon itulah yang lurus dengan Hajar Aswad. Nah, ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Dia yang lurus tadi. Neon. Nah, begitu juga kita ketika ini ikuti mana dia neonnya. Nah, disitulah kita mulai. Apa kita mulai? Tawaf. Kita mulai tawaf. Mulai tawaf dengan, karena kita di jauh, angkat tangan. Angkat tangan. Kita mengatakan Bismillah. 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 Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Ingat, Akbar. posisi badan ini tetap rendah. Kiri ke Ka'bah. Jangan begini nanti Bismillah. Jangan. Tetap ini di kiri, cukup noleh-noleh aja. Karena istri biasa di sini. Allah. Atau mungkin yang dia di sebelah sini, istrinya berarti di samping kanannya. Dia jangan sampai muter dari sini. Tetap ini posisi tadi sampai kiri. Nah, terus mulai muter. Pertama yang saya katakan tadi, sedikit ngomong, jangan banyak ngomong. Kalaupun kita ngomong yang baik saja. Disitulah berbanyak doa, zikir, semuanya tidak ada khusus. Apa diminta sudah terbantu oleh Allah, dan karena bisa ke sini apa semuanya sudah di situ.
Ini tidak ada utamaan mengusap atau apa, banyak orang mengusap ini nanti. Jadi Ismail urutan dia rusak, kita nggak ada. Jalan terus. Yang ada adalah mencium Hajar Aswad dan itu tidak bisa. Kalau bisa kita sentuh Hajar Aswad, cium tangan, itu tidak bisa juga. Kalau bisa sentuh ya, saya kita cium sekalian. Maka kita dari jauh tidak bisa. Nah terus kita jalan sambil berdoa. Jangan lewat sini. Ini bagian dari Ka'bah ini, hijir ini. Ini termasuk dalam Ka'bah. Kayak kalau antum bisa rayu tentara di situ mau sholat di dalam sini, jangan sholat di dalam Ka'bah. Dekat-dekat dan sholat berkat. Kalau antum di hari-hari lain. Tapi sekarang tidak boleh kita masuk kepada piringan Ka'bah atau tempat tawaf itu kecuali orang yang memakai ihram. Kalau ingin tawaf tambahan tawaf sana di lantai 2. Iya. Satu kali putaran sekitar 1 kilo. Berarti 7 putaran di 7 kilo, dekat sini terlalu jauh. Nggak apa-apa. Bisa sampai sekitar 2 jam. Kalau ingin tawaf, Olahraga. jangan berbohong. Sudah antum selesai umroh, saya ingin tawaf, pakai pakaian ini, karena tidak boleh masuk kecuali pakai pakaian ihram. Kemudian antum padahal tidak umroh tapi pakai pakaian ihram, antum berbohong di dalam beribadah. Jangan. Nah kecuali nanti ada kasus, nah baru bisa. Kasus bagaimana? Mungkin ibu-ibunya nggak sempat, karena dia tidak perjalanannya haid. Nah ibu-ibu nanti haid, mungkin ada ibu-ibu yang haid. Ibu-ibu yang haid tetap dia berihram nanti dari miqat, tetap ikut semuanya. Kecuali nanti tawaf. Kalau dia suci, alhamdulillah. Dan tunggu sampai hari akhir kepulangan, ternyata masih haid, boleh. Ustaz, bagaimana kalau saya haid, kalau saya apa? Ibu-ibu udah perlu minum obat atau apa dan sebagainya. Kalau ingin minum obat itu dibolehkan oleh para ulama, tapi hindarkan hal tersebut. Tapi kalau pun haid nanti, tidak ikut langsung selesai di situ. Cari hari terakhir sudah. Hari besok kita mau pulang, sekarang selesaikan umroh. Tapi ingat, tetap selama itu ibu-ibu masih dalam kondisi ihram. Jangan melakukan hal yang tidak yang dilarang. Terakhir, nah ketika terakhir kan tidak sendiri. Hari temani sama suami. Ya. Situlah suami menemaninya di sini. Menemani istrinya untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Tahallul yang perempuan nanti sekitar satu ruas jari saja dari itu. Bisa dicukur di masjid, bisa dicukur di hotel juga. Nah, kemudian setelah ini kita tawaf, nah keliling, terus keliling. Nah, sebelum Hajar Aswad namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah pojok yang menuju Yaman. Namanya Rukun Yamani. Di situ banyak orang juga berebutan. Ya, di sini kita disunahkan untuk mengusap saja. Mengusap. Paham? Disunahkan kita utama mengusap saja. Kalau tidak diusap, tidak perlu kasih isyarat begitu, tidak perlu. Sudah lewati aja, tinggalkan. Karena kita tidak bisa mengusap. Karena yang disuruh kita mengusap. Kalau bisa diusap itu bagus. Itu sunnahnya mengusap Rukun Yamani. Kalau tidak bisa, tidak usah. Lanjut aja perjalanan. Nah, dari pojok Rukun Yamani sampai pojok Hajar Aswad itu berbanyak membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata kita baca belum juga sampai Hajar Aswad karena padat. Rabbana. Selesai Rabbana belum juga sampai Rabbana lagi. Sampai Hajar Aswad. Jadi untuk baca 5 kali, 6 kali, 10 kali baru sampai Hajar Aswad. Karena padat, apalagi bulan Ramadan. Nah, begitu juga ini yang perlu diperhatikan ibu-ibu. Ketika sampai di Hajar Aswad, itu tadi kita tidak bisa cium, tidak bisa sentuh, maka kita berikan isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Luruskan ini dengan itu. Kan kita berbaris. Jangan ibu-ibu di belakang juga Allahu Akbar. Iya. Nanti pas mutawabnya di depan Allahu Akbar. Ibu mana Allahu Akbar. Iya. Ibu hijau itu. Iya. Oh, saya dengan hijau ini. Allahu Akbar.
Jangan salah. Karena namanya kita yang kelompok ini kadang-kadang Cerep spontanitas. kita di depan Allahu Akbar, Allah. kita sudah di belakang Allahu Akbar. Belum. Tunggu dulu dengan keamanan dulu baru Allahu Akbar. Kita harus di belakang ini. Paham. Supaya tidak salah, supaya tidak grupnya Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Kita luruskan diri. Imbang ketika jalan. Begitu dia. Ramai. Kayak jalan kan cepat. Bukan tadi. Bukan juga jalan cepat. Jalan cepat kan? Nah, begini jalan cepat. Kalau lari juga demikian. Tapi ini mukhalafatul khutbah, langkah itu pendek tapi dipercepat. Nah, itu kalau tidak ramai lagi. Kadang-kadang ramai orang tidak sempat kita begitu. Makanya ditantangkan. Nah, karena ramai orang begitu sudah. Iya, ya. Itu untuk apa? 3 putaran Pertama dari kemudian terus kedua sama, ketiga sama, keempat sama, kelima sama, keenam sama, ketujuh sama. Setelah ketujuh, maka wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Cari di belakang makam Ibrahim tempat sholat 2 rakaat. Nah, makam Ibrahim ini, makam Ibrahim kan jauh sana. Biasanya itu sekarang di depan makam Ibrahim itu dibuatkan kita ruangan. Artinya dipakai apa namanya jalan yang itu, yang garis-garis polisi yang dari plastik itu dibuatkan. Maka cari tempat itu. Nanti mau tahu yang atur di belakang sini. Tapi ramai biasanya di situ. Tapi walaupun ramai kita usahakan di situ. Selalu sih ada tempat di sana. Tapi kalau kita tidak dapat juga di situ, dimanapun tidak masalah. Ketika kita sholatnya masing-masing. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca Al-Kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, kemudian Wallahu Ahad. Oh. Nah setelah itu kita cari air Zam-zam. Berderet di mana-mana. Dan sekali lagi ibu, kalau ibu di sana dan lain sebagainya, kurangi sudah jus, marjan, cendol, apa semuanya. Perbanyak air zam-zam. Itu yang mahal. Beli nanti ada plastik yang berapa liter ya? 2 liter kalau tidak salah. Bisa ngambil. Kalau di Masjid Nabawi itu di gerbangnya. Kalau di Masjidil Haram banyak. Tapi jangan salah ambil. Baca di situ ada zam-zam. Karena tidak semua tempat termasuk di Masjid Nabawi itu air zam-zam. Banyak di Mahmud ternyata air biasa itu sedang tulisannya minum aja, bukan zam-zam. Iya. Itu di depan pojok pintu. Itu berapa itu puasa? 300 berapa itu? Pokoknya di pojok itu ada tertulis zam-zam. Orang naik sama tuh bawa galon yang besar tuh dikasih. Jangan ambil di dalam itu tolong sholat. Kalau ingin ngambil di dalam, ambil seukuran ya, seperti tas ya. Untuk minum. Botol apa namanya? Tanggung. Botol aqua tanggung itu boleh. Jangan membawa galon dalam itu. Nah itu ambil. Kalau ingin ambil jumlah besar ada di pojok itu disiapkan. Kalau ingin kecil-kecil tidak masalah. Nah itu dia, minum air zam-zam. Nah kalau bisa minum air zam-zam, sisa kita minum itu tumpahkan ke kepala. Basakan semua badan, gosok semuanya. Kemudian setelah itu jangan baik. Sa'i. Kita kembali ke Hajar Aswad, tapi itu tidak mungkin. Setelah minum zam-zam kita ingin kembali ke sini ujungnya, kita pergi, tapi itu tidak mungkin. Maka kita Sa'i. berdiri kan? Sa'i. Maka di situ tetap patokan mutawibnya sama pembimbingnya itu jangan ditinggali. Kemana mereka ikuti. Karena gaya orang saat sekarang itu tidak ada terus jalan terus sampai cepat selesai. Kita tidak ingin yang itu, kita ingin sempurna saja. Naik terus ke Bukit Safa, nanti akan diarahkan oleh pembimbingnya semua menghadap ke arah kiblat. Berdoa di situ. Baca. Apa kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Qul alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha
nasara abada wa hazamal ahzaba wa'da. Nah, ada di bukunya dia. Itu dibaca. Setelah baca itu apa? Doa semampunya. Terus minta semuanya sudah di sana. Minta dunia, minta akhirat, minta kesehatan, minta semuanya. Setelah kita merasa cukup, kita berdoa, baca itu lagi. La ilaha illallah La syarika lahu wa la ilaha illallah wa nasara abada wa hazamal ahzaba wa nasara abada. Setelah itu apa lagi? Doa. Doa lagi. Terus. Makanya disinilah pentingnya seorang pemimpin yang tahu. Karena banyak orang tidak sabar. Cepat. Belum selesai ngomong. Ya kan? Setelah itu zikir tadi, doa. Zikir lagi, doa. Zikir lagi. Berapa kali zikirnya berarti? 3 kali. 3. Di awal doa, terus di tengah doa, kemudian di akhir. Nah, setelah doa terakhir baru kita jalan. Jalan turun dikit. Kecuali jalan di atas kalau saja. Nah, di atas itu ada lampu neon. Di atas itu ada lampu neon. Nah, di lampu neon itu perbanyaklah doa apa? Allahumma ghfir warham wa anta a'azzul akram. Bagi bapak-bapak, disitulah lari. Karena itu daerah lembah dulu. Banyak ularnya, banyak bahayanya sehingga orang lari. Makanya kita lari di situ. Ibu-ibu tidak perlu. Bapak-bapak lari di bawah neon sambil memperbanyak doa tadi. Sudah selesai kita doa, belum juga sampai, doa lagi, belum juga sampai, doa lagi. Itu tergantung kepadatannya. Allahumma gfir warham. Allahumma gfir warham wa anta azul akram. Nanti sampai kita di Marwah, lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Hadap kiblat lagi. Baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa da anjaza wa nasra bidahu wa anjaza. Setelah itu baca itu lagi zikir. Wa nasra. Setelah itu doa lagi. Setelah itu baca zikir lagi. Kemudian apa? Kita balik lagi ke sofa. Sa'i hitungannya satu kali perjalanan. Dari sofa ke Marwah itu 1. Oh. Dari Marwah ke sofa 2. Lagi 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di mana? Marwah. Berhenti di Marwah, tidak ada doa setelah itu langsung pergi. Iya. Paham. Setelah sampai Marwah, sudah langsung pergi. Nanti ada pintu keluar. Ya, istirahat dulu aja nanti ngobrol-ngobrol, ibu. Nah, di situ banyak orang-orang calo cukur. Nah, calo syukur. Ini cukur di kami. Berapa? 15 real, 10 aja. Tahan 10 mau ya? 5 lah. 10 kita biar banyak-banyak gimana? Asal real. Asal real mau ya? Biasanya orang cukur itu 15 real. Tapi kita punya banyak orang bertahan. Jadi biasanya mutawibnya yang tahu. Mau cukur sendiri dah. Ini cuma banyak 10 real aja. Salin cukur. Seperti itu. Nanti kita pergi. Dan bagi mutawib jangan buat perjanjian sama banyak di nomor kartu saya. Kita bisa buat ikatan sama siapa-siapa itu kan cukup banyak yang bisa. Pergi sudah banyak. Tawar. Ayo nyukur bagi bapak-bapak. Sekali lagi bapak-bapak kota. 3 kali doakan Rasulullah. Tumben bapak-bapak kota. Banyak orang yang bilang kota. Banyak di bagian besar yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu bagi ibu-ibu bisa diselesainya supaya cepat terlepas. Nanti buka jilbabnya, ambil temannya, gunting, kumpulkan semua bulunya, rambutnya. Nah,
ujung rambut sekitar satu ruas ini, sepanjang satu ruas jari itu dipotong. Kalau bisa bawa tisu atau bawa bawa plastik, masukkan kulitnya ke situ dan ada di masjid. Selesai. Nah setelah itu kita sholat subuh biasanya, setelah sholat subuh kita sarapan, setelah itu tidur dulu pakai istirahat. Berarti kita sudah selesai dari urusan apa? Urusan umroh. Nah setelah itu berbanyak sholat di Masjidil Haram.